dinasti politik itu adalah pemerintahan sepanjang usia ya, seumur hidup atau sepanjang usia. Jadi seorang raja itu akan memerintah sampai meninggal dan kemudian akan diikuti oleh putranya dan seterusnya. Kenapa politik dinasti itu menjadi masalah, menjadi problem? Karena kita menggunakan sistem demokrasi yang dimana mekanisme pemilihan pejabat negara itu lebih banyak dilakukan melalui pemilihan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan nilai demokratis, kesempatan semua pihak yang harusnya bisa dipahami oleh pejabat publik. Dinasti politik ini tentu sudah lazim ya di kerajaan gitu. Kita tahu bahwa di kerajaan itu seorang raja itu wafat, dia akan digantikan oleh putranya dan begitu seterusnya. Jadi salah satu pengertian dari dinasti politik itu adalah pemerintahan sepanjang usia ya, seumur hidup atau sepanjang usia. Jadi seorang raja itu akan memerintah sampai meninggal dan kemudian akan diikuti oleh putranya dan seterusnya. Rakyat memilih dinasti politik pada zaman kerajaan memang karena raja itu sudah berkuasa begitu lama dan rakyat percaya bahwa raja itu adalah wakil dari Tuhan. Mereka akan meneruskan tradisi itu, tetap menjadikan raja itu pemimpin sebuah negara, kemudian berkelanjutan dengan generasi berikutnya. Pada pemimpin-pemimpin yang otoriter di republik pada masa modern ini bisa dimungkinkan dinasti politiknya dengan apa yang saya sebut dengan kultus individu. Jadi seperti apa yang terjadi di Korea Utara misalnya. Korea Utara itu Kim Il Sung itu menjadi presiden seumur hidup, dia menjadi diktator, dia apa katanya itu pasti akan didengar oleh rakyat. Dan kemudian ini dilanjutkan oleh putranya dan berlangsung sampai sekarang gitu. Ya kalau kita bicara dinasti politik, maka politik yang berbasis pada keluarga. Artinya basisnya adalah kekeluargaan. Jadi dia ada ayah, ada anak, ada istri gitu kan. Keluarga lah, keluarga besar. Nah, kalau dalam sistem monarki, mereka itu kan turun-menurun. Artinya dari raja lalu turun ke anaknya, kekuasaan itu seperti itu. Tanpa melalui pemilihan. Kenapa politik dinasti itu menjadi masalah, menjadi problem? Karena kita menggunakan sistem demokrasi yang dimana mekanisme pemilihan pejabat negara itu lebih banyak dilakukan melalui pemilihan. Kenapa sangat ramai? Nah biasanya di Indonesia ini ramai karena yang diusung, yang didukung, yang didorong, yang dimajukan adalah anak-anak dari keluarga-keluarga tertentu gitu loh. Misalkan anaknya presiden, anaknya menteri, anaknya ketua DPR, anaknya gubernur, anaknya bupati, wali kota, lalu juga anaknya menteri. Ya ini yang menjadi persoalan karena bisa menutup ya ruang-ruang bagi anak bangsa yang lain untuk bisa aktif di politik untuk bisa memenangkan pertarungan baik menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif. Karena begitu dinasti politik itu muncul, hadir, maka mereka lah yang kuat. Kenapa? Ayahnya punya jabatan, punya posisi, punya jaringan, punya uang.
punya semua sumber daya kekuatan untuk bisa memenangkan anaknya gitu, siapapun dari dinasti politik itu. Kalau dalam bingkai dinasti politik, maka ada kekuasaan yang turut mengantarkan yang bersangkutan untuk menjaga estafet kepemimpinan keluarganya. Dan hal ini tentu bertolak belakang dengan nilai demokratis, kesempatan semua pihak yang harusnya bisa dipahami oleh pejabat publik. Dinasti politik itu menurut pandangan kami di ICW adalah sikap yang harusnya dipahami oleh setiap pejabat publik atau penyelenggara negara. Tidak hanya dipahami, mestinya juga dihindari karena menimbulkan konflik kepentingan antara struktural kekuasaan yang diisi oleh keluarganya dengan kandidat politik. Kandidat politik di sini beragam, bisa calon anggota legislatif, bisa calon kepala daerah, bahkan yang terkini saat ini adalah kandidat calon presiden atau calon wakil presiden.